Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Fadil Salullah, NPM 101200864, kelas H2. Saya di sini akan memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 4. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan atau mengenal hakikat penciptaan manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya. Dan semestinya kita harus mengenal diri kita sendiri, siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri. Definisi manusia. Definisi manusia ialah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati sujudi ila ma fasajadu ila iblisa abaya wastakbar wa kana min kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Awal penciptaan manusia itu pertama tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Hal ini dikemukakan dalam beberapa ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalum musamma indah summa antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Quran surat Al-An'am ayat 2. Yang kedua itu ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun, bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Dalam hal ini konteks pembahasan hati bukanlah hati secara fisik, walaupun juga sangat menentukan kesehatan tubuh. Unsur manusia itu yang pertama qalb atau hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang, sebagaimana sabda Rasulullah. Secara lughawiyah, qalbu memiliki arti asli yaitu jantung, dan ini sejalan dengan hadis di atas bahwa ketika jantung kita sehat, maka seluruh tubuh kita pun akan sehat dan bebas dari berbagai penyakit. Namun sebaliknya, jika jantung kita biarkan kotor,
maka darah yang mengalir ke seluruh tubuh pun akan menjadi darah yang kotor dan menjadi biang penyakit. Sementara makna secara hakikiah, qalbu adalah sebuah organ yang bersifat sir, tidak berwujud. Namun, ketika seseorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeras qalbu. Yang kedua, itu akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal, al-aqlu. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalb, itu hati. Sebagaimana al-azmu, hal ini berdasarkan firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apalam yasiru fi ardi fatakunu lahum qulubu ya'qilun biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'ma absaru walakin ta'mal qulubul lati fil sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat berakal dengannya. Quran Surat Al-Hajj ayat 22. Yang ketiga yaitu jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksanaan sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian teori yang kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Ukuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wasaturadduna illa alimil ghaibi wasyahadati fainabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan kembali kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 501. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.